Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Paramdaina Edilia Putri dengan NIM 434231019. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas minggu 4 yang dimana kita disuruh untuk login Docker. Nah, di sini saya untuk mengerjakan tugas minggu 4 dibantu oleh Gemini AI. Nah, di sini saya udah nge-prompt pada skema load balancer. Nah, di Docker itu dengan satu load balancer dan 4 web server, jelaskan proses in-memory change agar ketika login di server A, lalu dipindah ke server B, tidak ada proses login ulang. Nah, ini di sini sudah ada penjelasannya. Misal, poin 1 ini, analoginya kantin di sekolah misal. Nah, bayangkan itu ada 4 loket kantin, ada web server. Nah, contohnya loket kantin itu sama dengan web server, lalu satpam itu sebagai load balancernya. Nah, di sini ada poin tanpa shared charge. Nah, misal kamu lapor ke loket A kalau kamu udah bayar. Nah, pas kamu udah ambil kerupuk di loket B, penjaga lokal B bakal nanya, kamu siapa? Nah, bayar dulu. Capek kan? Nah, kalau misalnya dengan shared charge, ada satu buku catatan besar, yang dimana begitu kamu bayar, di loket manapun namamu itu udah dicatat gitu. Nah, lalu untuk proses teknisnya itu seperti ini. Login pertama itu sebagai user, kirim username dan password. Abis itu si load balancer itu bakalan ngarahin kamu ke server A. Lalu ada penyimpanan data. Nah, di server A itu ngecek passwordmu tuh udah bener apa enggak. Lalu alih-alih untuk menyimpan data login di memorinya sendiri, server A itu justru ngirim datamu itu ke database eksternal. Lalu yang ketiga itu ada dapat tiket atau session ID. Nah, kamu tuh bakalan dikasih tiket berupa ID unik untuk disimpan ke browser kamu. Lalu ada pindah server. Nah, pas kamu klik menu lain, nah load balancernya itu bakalan arahin kamu ke server B. Lalu ada cek catatan. Server B itu bakal ngelihat tiket kamu dan tanya ke Redis. Kayak gini misal, Redis, tiket nomor 123 ini udah login belum ya? Kayak make sure gitu. Terus habis itu akses diberikan. Nah, Redis tuh bakal jawab, misal misal kalau udah masuk berarti siap, udah aman gitu. Nah, makanya server B itu langsung ngasih akses tanpa minta login lagi gitu. Lalu kenapa kita harus pakai in memory? Nah, in memory itu cara kerjanya itu misal kayak gini. Kalau misalnya sangat cepat itu ambil data di RAM, nah jauh lebih ngebut daripada baca file di flash hard disk. Nah, efisiensinya cocok buat data sementara kayak status login yang bakal hilang kalau udah logout. Ringkasan skemanya itu seperti ini. Nah, satu kontainer Nging X itu sebagai load balancer, lalu 4 kontainer web itu sebagai web servernya, satu kontainer Redis sebagai tempat kumpulnya data login. Nah, di sini saya langsung mau kasih tutorialnya. Yang pertama itu kita bikin file dulu docker compose YML. Nah, di sini saya udah nyediain foldernya. Jadi tinggal copy aja isi yang ada di sini. Nah, karena udah masukin YML ini, kita langsung bikin file Python-nya juga. Ini nggak apa-apa, tinggal langsung copy aja. Nah, API ini fungsinya itu untuk aplikasi web dan logika loginnya. Lalu ini bikin xconf buat aturan si satpam atau load balancernya. Nah, terus yang file ketiga ini kita namain docker file. Ini tuh fungsinya untuk kayak catatan gitu.
atau kayak buku menu gitu lah ya. Nah, sekarang udah dimasukin semuanya, lalu kita tinggal buka terminal. Copy. Nah, ini masih loading ya. Oke, ini udah. Nah, ini perintahnya buka localhost login. Nah, ini udah login berhasil. Coba refresh halaman berkali-kali untuk pindah server. Nah, ini. Kalau di refresh berarti ini servernya udah update terus ya. Berarti udah benar. Oke, abis itu karena kurang satu langkah lagi, kita perlu update file docker compose-nya. Ini tinggal copy aja. Karena udah barusan diupdate, kita perlu run ulang ya, biar perubahannya kelihatan. Nah, jadi udah berhasil. Jadi untuk tugas minggu 4 begitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.